live with your ambition aja. Jalanin aja ambisi lu. Tapi you need to also be prepared kalau misalnya your ambition itu failing or not accomplished. Ketika lo mau memilih sebuah perusahaan, at the end of the day yang milih itu bukan lo, yang milih adalah perusahaannya itu. Benar. Itu lumayan bisa boleh dibilang red flag untuk mentality kita juga dong ya. Hai semuanya, welcome to Cerdas Kolektif Podcast. Di sini kita akan banyak menemukan inspirasi dan pengetahuan seputar dunia karir yang kita dapatkan dari mendengarkan cerita karir journey dari para narasumber yang luar biasa di setiap episodenya. Pada episode kali ini, kita akan kedatangan Mas Muhammad Dodi Kurniawan selaku Senior HR Business Partner di OLX. Enjoy! Nice. Kita kedatangan Mas Dodi Kurniawan. Halo. Senior HRBP di OLX. Halo Mas Dod. Halo. Apa kabar? Kabar gue baik, as usual, memulai hari dengan kopi, so supposedly great. Mantap. Gitu. Ini Mas Dod ini bos gue di company gue yang lama gitu ya. Okay, dan gue juga looking up to him banget sih. All the time, man. Gue mau kerja di manapun, gue konsultasinya, gue looking up to-nya Mas Dod lah. Jadi pembukaan ini akan sangat bombastis lah dibuka sama lu. Gila ini pressure-nya gede banget ya. Pressure-nya gede banget. Satu, episode pertama, terus kedua pakai bahasa very much look up. Itu kayaknya gue nggak ngerasa bahwa gue pantas. Oh, ya biasanya emang kalau orang jago kan begitu ya, mereka nggak merasa nggak pantas padahal mereka jago. Enggak. Oke, tapi it's an honor ya. Thank you very much gitu ya. By the way ada Jaka juga, thank you Jak. Today's agenda gitu ya. I feel honored, humbled gitu ya, di invite buat jadi sesi pembuka episode pertama perdana gitu ya. Gue tahu ini something yang you guys do for specific purposes gitu ya, and I believe purposesnya tuh istilahnya ya noble lah gitu. Gitu ya, gitu kan. So berusaha untuk no pressure, tapi ya let's go lah gitu kan. Santai. Oke, nah jadi memang di sini kan kita pengen coba lebih tahu tentang diri lu nih ya. Jadi kayak teman-teman viewers kita ini kan nggak semuanya nih pada punya koneksi untuk bisa ngobrol sama lu atau bisa ngobrol dengan leaders yang lain yang ada di industri gitu. Memang itu purpose-nya kita gitu ya, supaya bisa nge-connect lu punya insights, punya daging supaya lu bagi ke orang-orang sana. Jangan lu punya daging banyak lu simpan sendiri. Ngapain gitu kan? Nah, daging. Oke, nah jadi menarik. Kita gue pengen coba mulai tanya gitu ya. Jadi kayak lu sebagai senior HRBP di OLX gitu, udah sekeren ini, gimana sih journey karir lu tuh seperti apa sampai bisa sampai dengan ada di titik ini, Mas Don? Journey karir ya, lu mau taunya dari pertama kali gue kerja, gue pertama kali kerja itu bukan di dunia HR by the way. Oke, iya benar dari pertama banget. Jadi kayak biar bisa kasih gambaran kan kayak biar bisa jadi kayak lu nih harus ngapain sih gitu. Awalnya gue tuh mulai dari mana gitu kan? Oke, kayaknya kalau jangan jadi kayak gue sih harusnya ya. Jadi lebih jadi a great person lah gitu ya. Jangan jadi kayak gue. Karena gue nggak bisa dijadiin contoh lah gitu. Oh bisa. Emang siap. Okay. Jadi gini, gue itu ngawalin karir sebagai mungkin ini lebih ke konteksnya adalah bukan corporate career ya. Jadi konteksnya waktu itu gue pas menjelang lulus kuliah S1 tuh gue jadi kasir, coy. Oke, pernah jadi kasir. Seorang Mas Dodi pernah jadi kasir. Oh, pernah. Oke. Jadi kasir, jadi merangkap waiter dan segala macam waktu lagi kuliah. Menjelang kelulusan. Jadi waktu itu gue jadi kasir di salah satu food court di Jogja. Kan gue kuliah di Jogja ya by the way. Dan itu waktunya lama gue lulus kuliah. Makanya gue bilang jangan jadi kayak gue. Emang betah lah ya, betah. Lebih ke nyaman, iya. Gitu kan. Jadi gue sebagai kasir dan waiter di tempat food court itu namanya adalah Food Fest di Jogja. Itu hype banget zaman itu. Oke. Hype itu banget. Semacam pop up market untuk foodnya gitu atau emang ada terus sana? Sekarang sih udah nggak ada. Yang pertama itu, terus yang kedua, tapi pada zamannya it was back in 2007 ya kalau gue nggak salah ya, 2006 2007 lah gitu ya. Itu gede banget gitu ya.
bahkan sampai ada some sort of spin-off-nya si Food Fest ini, orang yang mencoba atau ada competitors yang mencoba untuk bikin kayak Food Fest. Keren banget, gede banget, new concept di Jogja gitu ya, dan gue take part di situ. Thank you buat ownernya, terus teman gue yang ngerekomendasiin gue juga waktu itu untuk bisa gabung lah di situ, take part di situ. It was fun, isinya cuma bercanda gitu ya, bercanda tapi ngitungin duit biar nggak selisih gitu kan, kasir ya kan. Kalau misalnya selisih ternyata gue mesti ngeganti gitu ya. Iya dong. Nombok. Tapi ada kondisi di mana gue punya privilege gitu untuk melakukan, ada customer yang cantik nih gitu kan ya. Kalau cantik kasih komplimen coy. Serius. Supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk dia balik lagi ke situ nyaman. Oh iya, nyari repeat customer. Bener ya, dong. oke. Ya kan gitu. Iya. Ada yang cantik nih gitu kan. Wah, kayaknya gue bisa kasih komplimen ice cream gitu. Oh gitu ya. Oh iya dong. Oh oke. Mungkin abuse tapi or abuse gitu, privilege abuse tapi for a good purpose gitu kan. Oke. Jadi dia bisa datang dan turns out it works gitu. Jadi si customer yang cantik Powernya ada di lu ya itu ya. Untuk Lebih ngasih ke- privilege. Oh ini boleh nih kasih bukan promo power nih. sih, gue lebih kepada menyalahgunakan itu. Jadi gue ngasih dulu baru gue ngomong sama bos gue. Oh oke. Bro, gue kasih ya gitu. Oh reverse engineering ya? No, iya. Iya. Karena nggak mungkin- Lakuin dulu baru minta izin. Exactly, dengan begitu kan lo gak mungkin gak diizinin. Oh, oke. Ya kan? Iya, Gitu kan. Tapi kan gue jelasin konteksnya apa, tujuannya apa dan segala Oh, macam. iya. And it's proven ternyata si mbak yang cantik ini sering datang gitu. Oh, oke. Ya kan? Jadi kasir aja udah extra miles lu ya. Mantep. Gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. terus udah gitu lumayan lah, itu sekitar 6 bulanan gitu ya. Gue jadi kasir, terus gue mikir kayaknya gue perlu nyari kerjaan yang lain nih gitu kan. Ternyata ada nih opportunity buat jadi contact center agent di salah satu perusahaan telekomunikasi di Jogja yang gede banget gitu ya. Namanya mungkin gue nggak bisa sebut gitu kan, tapi namanya itu mirip kayak ukuran baju gitu. Ada Oke. S, M, L, terus abis setelah L tuh apa gitu kan, lo tau kan? Oh, gue tahu. Iya, gitu iya. kan. Nah itu it was also fun gitu karena anak-anaknya seumuran, ada yang lebih tua juga, terus kerjanya tuh nenangin customer. Nggak bentar, lu di sana jadi kontak Contact center agent. untuk yang nge-handle kalau ada customer complain gitu maksudnya. Not only complain, nanya, Oh, oke. terus minta dibantu untuk pengaktifan fitur tertentu lah misalnya or whatever gitu kan ya. Ya gitu, jadi kerjaannya tuh shifting kan, ada yang mulai shift gue itu mulai dari yang paling pagi tuh gue login jam 6. Oke. 5-6 lah gitu ya. Jadi gue bangun jam 3 pagi Dan gitu di kan. office tuh. Ke kantor dong. Oh. Kan waktu itu belum zaman WFH, Bro. Oh iya benar. Zaman WFH. Iya. Jadi siapa tahu dikasih telepon dari rumah gitu kan enggak ya? enggak. Jadi waktu itu mau nggak mau without any reason, alasan excuses, ya you have to go to the office gitu. Ya taking call dan segala macam. But what quite funny-nya buat gue adalah, lo kan ketika jadi customer care, lo reach out sama get in touch with the customers through phone kan ya. Tapi kita disyaratin untuk pakai dasi lo. Gitu kan. Jadi gue mau ngasih dasinya tuh. Rapi itu buat siapa? Tapi nggak ketemu soalnya Nggak kan? ketemu makanya Oh. gitu. Dan waktu itu belum ada zamannya video call. Kontak center video call tuh belum ada. Belum ada jadi, ya? Ya literally voice doang. Oke. Nah di situ gue belajar soal gimana ceritanya. Customers as our stakeholders itu we need to serve them gitu. In any kind of condition. Mulai dari nanyain fitur lah, nanyain servicesnya lah, produknya segala macam sampai dengan komplain. Kan ada shift yang dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Itu isu lumayan gede, lumayan banyak. Oke. Dan karena kontak center itu di split antara Jakarta sama Jogja, yang kerjanya malam lembur itu cuman Jogja. Oke. Jadi any kind of questions dari jumlah customernya perusahaan telekomunikasi ini yang jutaan itu dihandle sama tim yang ada di Jogja. Oke. Centralize ke sana ya. Centralize di sana kalau yang malam ya, gitu kan. Nah itu seru sih. Jadi seru, isinya cuman belajar as in product knowledge dan segala macam, resolve issues dan segala macam sambil bercanda gitu. Gitu kan. Serunya gitu. Iya. Maksudnya kan Ya ngantor masa nggak bercanda kan? itu satu, terus kedua lo
can you imagine lu nggak tahu apa-apa nih, dalam artian si customer ini punya masalah apa gitu kan. Lu punya salah apa sama si customer kan nggak ada dong. Iya. Tapi dia punya masalahnya sama si produknya atau sama device-nya or whatever. Dia kesel, marah sama kita gitu kan. Jadi apa ya? Jadi sandbag-nya mereka lah ya. Tapi itu seru gitu. To resolve the issue. Dan dari situ nyokap gue telepon gitu kan. Mau berapa lama nih lu? Katanya lu mau ngelanjutin sekolah gitu. Nah, jadi itu kontrak atau emang lu ada PKWT? Kontrak. Oh, PKWT. Kontrak outsource lebih tepatnya. Outsource. Outsource. Nah, terus nyokap nelfon kan, lo katanya mau lanjutin sekolah gitu kan. Oh iya, lanjutin sekolahnya di sini aja di Jogja gitu kan. Terus nyokap bilang gitu, enggak lah, balik aja ke Jakarta gitu. Enggak. Jawabannya udah Enggak gitu kan. Nah, ya gue gimana lagi gitu. Gue mikir bahwa wah, penyandang dana gue nyuruhnya balik ke Jakarta nih gitu. Ya kan? Iya. Ya udah, oke lah, gue balik. Gue ke Jakarta nyari sekolah dan dapatlah gue di BINUS. Ambil business school gitu kan. Emang lu targetin mau ke sana juga. Benar. Kan gue mikirnya gini, gue punya background as a sarjana psikologi gitu ya. Diajarin tentang understanding people, their behavior, their traits, personality dan segala macam. Terus tapi if I were to get or take part in corporate world, I need to know also the business dong. Gitu kan ya. Jadi how's the business people have in their mindset gitu kan, strategi dia mau gimana dan segala macam itu kan mesti tahu pola pikirnya. Iya. So that's why gue ngambil business school. I see. Oke, sorry. Jadi lu kuliah terus S1 sebelum lulus lu ada kerja jadi yang kasir itu. Ya. Habis lulus lu ngelanjutin jadi yang operator. Benar. Di sana. Benar. Baru dari situ gue lanjutin S2. Titik berhentinya adalah lu lanjut S2 gitu ya. Benar, lanjut S2. Tapi gue pas lagi lanjutin S2 karena gue juga ketemu sama teman-teman yang they have their own entrepreneurial things or business sama mindset juga. Jadi gue belajar juga dari mereka dan gue diajakin juga sama mereka. Dot, gue lagi perlu ini nih gitu ya, perlu itu nih related sama HR gitu kan. So they know my background as a sarjana psikologi gitu kan. Mungkin mereka berpikir bahwa gue bisa membantu mereka in the context of HR gitu. Rekrutmen dan segala macam. So ya, gue involved di beberapa kalau anak-anak zaman sekarang bilang side hustle lah gitu ya. Gitu kan. Tapi gue gak punya pekerjaan tetap. Pernah punya mencoba untuk bekerja pekerjaan tetap di salah satu bank gitu ya. Setelah lulus S1-nya nih? Bukan, pas lagi S2. Oh oke, lagi S2. Lagi S2. Nyambil gitu ya? Nyambi gitu kan. Gue mikir karena gue butuh biaya juga buat operasional kan sehari-hari dan segala macam. Terus akhirnya gue mencoba untuk kerja, tapi long story shorted, gue cuman 2 minggu lah bro kerja di situ gitu. Kenapa? Bukan masalah duitnya, bukan masalah lokasinya, bukan masalah kerjaannya, tapi masalah waktu. Gue pertama kali pas pada saat gue bilang mau join sama mereka, gue bilang gue kuliah nih tiap hari 6:30 sampai 9:30. So gue minta some sort of istilahnya ya eksepsional lah gitu ya, deviasi deh gitu. Gue boleh balik on time. Oke. Gitu. Sehari 2 jam tuh ya untuk kuliahnya tuh? Enggak, 9:30 sampai 9:10 bro. Berapa jam sih tuh? 7, 8, 9, 10. Oh iya oke. Lebih. 4 jam? Ya 4 jam. Oke. 3 jam. Berarti ada sekitar 2 mata kuliah lah gitu ya. Tapi malam, 7 malam sampai 10 pagi. Oke. 10 pagi. Lama banget gue bilang. 7 malam sampai 10 malam gitu. Oke. Habis maghrib lah gitu ya. Sama kayak perang di Ponorogo tuh 18.30 ya. Sampai Apal ya? Oh iya. Ya apal. Sampai 21.30 gitu kan. Nah udah. Tapi ternyata nggak dibilang nggak bisa gitu lama-lama setelah semingguan gitu nggak bisa, lo mesti bisa extra hours ketika kerja dan segala macam. So ya I decided not to continue lah gitu ya. Ya udah gitu tuh gue fokus ke S2 gue dan segala macam. Nah terus setelah lulus S2 kebetulan nih gitu ya, gue dapat kerjaan di sebuah perusahaan yang namanya Tenaris. Gue sebut aja namanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oil and gas nih ya. Bisa dibilang lingkungannya oil and gas. Kenapa? Karena produknya mereka adalah yang dipakai sama oil and gas companies dan oil and gas services companies gitu ya. Mereka memproduksi pipa, seamless pipe untuk exploration, oil and gas exploration sama line pipes.
gitu kan. Oke, dan lu nyari sendiri atau Gue dikasih ada tahu sama teman refer? gue, teman kuliah gue S1. Terus dia kan kebetulan udah di Cilegon. Terus dia bilang, Dot, si Tenaris lagi bukaan nih, dia bilang gitu. Kayaknya lagi nyari rekrutmen gitu. Oke, yaudah gue apply gitu. Dia sebelumnya udah join juga atau gimana? Enggak, dia kerja di perusahaan yang berbeda, nggak ada hubungannya sama oil and gas maupun si perusahaan pipa ini, tapi dia juga lagi berusaha untuk join ke situ gitu. Terus dia nginfoin ke gue. Lagi mau nyari ke sana juga Bener, gitu ya. terus Oke. dia ngereferensiin gue gitu kan, ngasih tahu ke gue, terus ya udah gue interested gitu ya. Terus gue apply ke situ. Gue apply, terus what's interesting adalah gue ketemu pas gue di interview sama usernya, which waktu itu jadi bos gue, itu ini lucu sih. Hah? Jadi pas lagi interview gitu. Dia pertama kali questions yang keluar dari dia adalah, "You're a bad boy ya?" Dia bilang. Gimana bad boy ya? Gila loh, Emang udah kelihatan sih tampang-tampang lu Pak Andi kayaknya. Mukamil. Oh, respect, Pak. Pertanyaan pertama ya? Bos gue pertama Iya, di corporate iya. world. Namanya Pak Andi Mukamil. Boleh nih gue terapkan ya. I look up to him as well gitu ya. Oke. And I'm very thankful for him gitu. Terakhir gue ketemu sama dia pas lagi gue kemarin ke Surabaya, gue ke Denpasar sama ke Surabaya, accidentally bump into him juga di airport di Juanda. Dia lagi mau nunggu pesawat balik ke Medan, gue mau balik ke Jakarta. Jadi Pak Andi Mukamil ini, bos gue pertama ini, pertanyaan pertamanya dia ketika interview gue tuh gitu coy. Terus gimana? Gue kalau lo jadi gue, lo responnya gimana tuh? Ya bingung sih, gue nggak tahu sih harus jawab apa. Exactly. Dan jawaban lu adalah Kata siapa Pak? Gue iya dong. Takutnya denger dari mana gitu. exactly. Dia bilang, gue tuh dulu kuliah di Jogja juga, dia bilang gitu. Tapi dia kuliah di universitas negerinya. Terus gue bilang, gue pengen Pak kuliah di situ tapi gue nggak lolos. UMPTN saya nggak lolos Pak. Iya. Jadi gue masuknya ke the best private university di Jogja. Gitu kan. Yang namanya adalah Universitas Islam Indonesia. Iya. Nah, iya karena gue tahu, gue dengar tentang lo apa segala macem. Enggak, gitu kan. Nggak, dia pernah dengar tentang lu maksudnya? Iya, katanya menurut Oke. beliau gitu. Ya nggak semua yang Bapak dengar itu benar, Pak. Aja dong. Iya. Gitu. Ya udah. Jadi kampus gue sama kampusnya beliau ini memang banyak irisannya secara dosen lah, mahasiswanya yang jadi asisten dosen dan segala macam tuh gitu. Jadi in a way zaman itu jadi sering interconnected coy. Terus gue nggak tahu gimana ceritanya dia bisa came up with that question ke gue. Oke. Tapi ya udah gitu. Ya udahlah gitu. Ice breaking lah hitungannya Exactly, ya. ice breaking. Benar gitu kan. Terus akhirnya di-hire lah gue sama dia. Oke. Terus udah gitu another interesting story-nya adalah gue sama dia itu tanggal lahirnya sama, exactly the same except for the year. Oh, Ya, wah, beda 2 tahun. ulang tahunnya barengan. Exactly, beda 2 tahun. Kalau di kantor ngasih happy birthday-nya barengan. Jadi exactly the same date and month, cuma beda tahun doang. Tanggal bulannya sama. Ya kalau tahunnya sama ya bingung juga ya. Makanya, gitu kan? Beda 2 tahun. Nah, terus udah gitu ya jokes-nya anak-anak di kantor adalah the reason why he hired me adalah karena ulang tahunnya sama. Oh iya. Kalau nggak sama ya belum tentu tuh ya. Tentu makanya. Ya, bad boy. Satu itu terus kedua gue punya pengalaman di huge corporate world kan. And I thankful for him adalah gini, lesson learn-nya adalah ketika kita bekerja pertama kali mendapatkan pekerjaan, bos atau user atau siapapun itu, they will never see your technical competency. Benar. Never. Benar. What they see adalah only your potential. Potensi. Potential. Ya, berarti dia melihat potensi dari bad boy ini. Nah. Yoi. Itu sisi baiknya ya. Tapi lalu apa yang dilihat sebenarnya gitu Oke. ya. Tapi yang gue lihat adalah atau yang gue rasakan adalah I feel trusted. That is the main driver kalau buat gue. Trust orang itu jadi satu hal yang benar-benar mesti jaga gitu. Jadi ya udah gitu. Terus gue di-hire, oke. Cilegon coy, base-nya di Cilegon kan. Gue belum pernah di Cilegon dan segala macem. Terus ya udah gue kerja di Cilegon, pabriknya tuh gede banget.
apa namanya, dan what's interesting adalah di hari ke-3 apa ke-5 lah gitu gue join, terus gue langsung disuruh ke Batam. 3 hari join langsung dikirim. Iya, ke Batam. I see. Apa namanya, untuk rekrutmen proses di Batam. Seneng dong kayak wah. Iya, jadi Batam nih gitu kan. travel Gitu. dong. Belum pernah ke sana. Wah, kan gue excited kan untuk melihat tempat dan lokasi baru gitu. Terus ya udah ke Batam, terus alhamdulillahnya berhasil lah gitu, yang disuruh itu atau di assign itu berhasil lah, bisa dijalani dengan baik. Another year went by, terus gue promoted jadi development analyst gitu. Oke. Ngurusin people development segala macam, performance management dan segala macam gitu. Dan sorry tadi tuh lu di Tenaris awalnya di hire sebagai Rekrutmen. Oh, dari rekrutmen di promote sembari ini juga dong pindah department ke people development. Enggak, jadi rekrutmen sama people development jadi satu. Oh, di satu Jadi di sana. gitu. Jadi gue basically cuman berdua kita doang ini yang bekerja untuk rekrutmen sama development. Timnya masih berdua sama bos gue yang hire gue itu. Oke. Ya udah gitu, terus fokusnya beda walaupun yang secara rekrutmennya masih dikerjain juga gitu. Itu menarik. Jadi shifting dari gimana caranya nge-hire orang, ngerekrut orang dan segala macam, terus ngerjain juga setelah di-hire nih orang mau diapain gitu kan. Maksudnya their career progression itu mesti seperti apa sih? Performance managementnya, cara nge-reviewnya gimana, dan administering all those things itu seperti apa. Oh, berarti itu kan lu tim awalnya di sana juga boleh dibilang gitu, yang ngebangun yang ada di sana untuk ngebangun semuanya gitu. Enggak juga. Jadi gini, Tenaris itu adalah a huge corporations yang headquarters-nya ada di Argentina. Dia bukan nge-hire, dia ngebeli perusahaan lokal, salah satu punya big conglomerasi yang ada di Indonesia. Oh, cara masuknya untuk beli perusahaan. Benar, beli perusahaan. So pas pada saat proses merger itu, mereka mau inject all the culture, way of working dan segala macam adalah ya dengan nge-hire orang-orang fresh blood gitu kan. Nah, bos gue juga datang dari bukan orang lama di situ. Jadi dia dari different companies, terus dia join ke situ, dia hire. Tapi bukan dari orang legacy dari company lama juga bukan. Bukan. Nah, itu yang menarik gitu ya. Jadi kita interacting with new people and also the legacy orang-orang yang udah lama di situ lah gitu. Itu, ketika di acquire masih di-keep tuh orang-orang lamanya. Masih. Jalan terus gitu ya. Jalan terus karena they have their skills, they have their knowledge, their experience, their everything lah gitu ya. I see. Ketika lu join, company size-nya berapa tuh waktu itu? Company ini nih nggak besar secara jumlah orang. Untuk yang di Indonesianya ya? Untuk Indonesia. Itu paling cuman in total all in all 700-800 orang lah. Kenapa? Karena they only produce based on, kalau you know the difference between made to stock sama made by order. Nah, jadi si Tenaris ini cara kerjanya adalah made by order untuk Indonesia ya. Karena pakai lelang dan segala macam pengadaan gitu. Jadi if they win the business, menang lelang, ya udah produksinya makin gede gitu. Nah, at some point one of the reason why I got promoted only a year adalah karena gue desain waktu itu mereka menang tender. Menang tender terus modelannya ada demand nambah, manpower makin tambah lagi gitu ya. Kalau misalnya selesai pada nunggu kontraknya habis atau gimana? Kalau selesai nunggu kontraknya habis, terus kedua adalah that's going to be the next thing yang mesti dikerjain sama teman-teman yang ada di commercial part untuk bisa always get the tender yang besar gitu kan, so the people juga tetap ada gitu. Dan karena jumlahnya adalah secara employment status adalah kontrak ya, we have the options untuk misalnya projectnya selesai ya nggak perlu dilanjutin, nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu, dan gue mesti nge-hire berapa ya waktu itu, 120-an orang gitu ya. And I accomplish itu 2 bulan lah gitu. Blue collars ya tuh? Blue collars, combine sih, tapi most of them adalah blue collars. Rasionya berapa tuh? Yang di Indonesia white collarsnya berapa orang, blue collarsnya berapa orang? I would say 70-30 lah. 70-30. Oke. Gitu kan. Nah, ya udah gitu. Nyari orang yang punya skill CNC machine gitu-gitu ya. Terus background-nya itu adalah
BBLKI, if you know bedanya BBLKI sama BLK, itu BBLKI under langsung di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi skill setnya itu emang spesifik gitu, dan mereka certified dan segala macam. Ya, long story short itu bisa selesai dalam kurun waktu 2 bulan, walaupun memang gue nggak bisa bilang bahwa itu 100% accomplished. Kenapa? Karena ada sebuah posisi yang secara skill set itu niche banget. Kenapa? Karena itu device yang cuma dipakai sama tenaris. Oke, jadi ya modelannya nyari orang yang mau belajar gitu. Exactly, mau nggak mau gitu. Jadi orang yang ada, gue bedain, gue rubah prosesnya karena gue nggak mungkin bisa nge-hire dapat orangnya gitu. Benar. Jadi orang yang udah punya basicnya di perusahaan itu dikasih training untuk leverage the skills. Sementara gue better nyari orang untuk menggantiin orang yang ini gitu. Jadi kan jadi lebih memungkinkan. Iya benar. Ya udah gitu ya, work with foreigners, with expats dan segala macam. Very first experience and it was very interesting and fruitful lah. Jadi tadi ada yang belum connect nih kayaknya. Yeah. Dari sebelumnya lu kan S1 terus kerja jadi kasir, abis itu terus jadi operator telepon gitu kan di telco company ya. Itu ya. Nah dari situ lu stop S2, abis itu cari kerja lagi gitu kan. Dan si tenaris ini lu dapatnya itu ketika udah lulus S2 atau lagi berjalan lulus. S2? Jadi ketika udah lulus ya. Even sebelum wisuda itu udah tekan kontrak. Oke, berarti udah tekan kontrak sebelum lulus dan joinnya ketika udah lulus gitu ya. Atau sebelum lulus, sebelum wisuda juga udah. Setelah sidang lah. Setelah sidang. Jadi sebelum wisuda tuh gue udah mulai kerja, terus pas wisudanya itu ya pas gue udah lagi kerja di sana. Oke kan. Berarti kan ini yang ketika lu masuk ke tenaris ini adalah job pertama lu yang kerja di korporasi gitu kan ya. Yang kerjanya SNHR lagi gitu kan, dan ya ini kerjaan pertama lu yang benar-benar korporasi yang memang korporasi yang memang kerjanya di kantoran gitu kan ya. Dan sebenarnya lu ada nanya nggak sebenarnya apa yang dia lihat gitu dari lu? Kenapa lu bisa sampai di hire gitu untuk posisi itu dan ngenemenin dia di sana? Kalau menurut gue sebenarnya nggak pernah nanya specifically ya Ki, tapi lebih kepada ngelihat kondisinya, I guess yang dipertimbangkan itu adalah satu, kayak gue bilang, ini company ini kan baru merger ya, baru dibeli lah. Tenaris itu baru beli company gitu. Oke, pas lu join itu baru dibeli nih? Ya 2 tahun 3 tahun lah, setahun 2 tahun lah, sorry. Jadi masih dalam proses transisi, integrating dan segala macam gitu. Oke, masih berjalan tuh. Masih, udah 2-3 tahun masih itu berarti. Setahun 2 tahun, sorry. Tahun 2 tahun itu masih berjalan karena masih initial stage banget kan, gitu kan. Dan quite amazingly, Tenaris itu they are huge, tremendously huge lah. Iya, kalau worldwide kan udah ratusan ribu juga kan employee dia. Exactly. Mungkin yang dilihat itu adalah lebih kepada nih anak desperately butuh kerjaan, itu satu. Oke. So tipsnya adalah lu semua orang desperate lah nyari kerja. Lu mesti kelihatan lu desperate butuh kerja. Iya. Jadi itu tipsnya pertama ya. Exactly. Lu harus desperate butuh kerjaan. Desperately butuh kerjaan gitu. Okay. And you willing to give your best. Oke. Gitu ya. Jadi dan gimana caranya lu nunjukin itu? Ya kalau gue sih lebih kepada mikirnya gini ya. Waktu itu yang gue lakukan adalah gue berpikir bahwa anywhere I'll be placed, I'll be ready aja gitu. Kenapa? Karena gue berpikir bahwa pekerjaan itu bukan suatu hal yang gimana caranya si pekerjaan ini atau perusahaan ini cocok sama gue. Tapi gimana caranya gue bisa cocok sama pekerjaan itu. Oke. Sama company itu. Ya, itu kan lu yang bisa mencocokkan, ya lu harus cocok dan lu harus capable gitu kan. Benar. Apa yang membuat si interviewer lu itu bisa percaya, this is the one that I'm looking for gitu lah. Oke, let's go. Probably yang waktu itu adalah dia juga gambling ya. Karena kan kita nggak pernah tahu satu sama lain kan. Benar. Satu itu. Terus kalau dari sisi hal yang di-assess itu adalah lebih kepada gimana ya gue bilangnya, agility kali ya, dan adaptability ya. Karena yang gue bilang waktu itu adalah gue pernah tinggal di Jakarta, gue pernah tinggal di Cirebon, gue pernah tinggal di Indramayu, gue pernah tinggal di Magelang, dan gue pernah tinggal di Jogja. 5 different cities. Gitu, in a period of gue maksudnya waktu itu gue berpikirnya bahwa
wah kok nggak enak ya gue pindah-pindah gitu. Tapi gue berpikir bahwa ternyata ada manfaatnya setelah itu karena I get to know people. I see. Different locations, different behavior. Jadi itu poin plus lu-nya ya? I guess. I Okay. assume. Kenapa? Karena gue juga akan ditempatin di Cilegon. Tempat yang completely gue belum pernah hidup di sana. Oke. Kedua, ini company juga lagi proses integrasi, terus transisi dan segala macam. Being able to interact and adapt with people ini jadi mungkin key competencies ya. Iya. Yang atau key behavior lah. Iya, gitu dan ya, itu bisa terreflect lah ya dari lu cerita gitu. Bisa ya. jadi, bisa jadi karena gue bilang ya gitu ya, maksudnya gue tinggal di beberapa kota berbeda, interact with so many different kind of people gitu ya, and get along gitu ya, so mungkin itu. Jadi gitu sih mungkin yang gue asumsikan gitu ya, terlepas dari yang pertanyaan yang tadi pertama kali dia bilang ke gue gitu. Itu sih. Jadi secara skill set dan segala macam, I don't think reason utamanya itu adalah kemampuan gue wawancara atau kemampuan gue meng-assess people, kemampuan gue sourcing candidates gitu. I don't think so gitu. Oke. Kalau pertanyaan ini kayak gini gimana? Kalau lu boleh kasih saran gitu ya untuk first jobber yang ada di luar sana untuk bisa landing their first job, ketika udah masuk fase interview, sarannya apa? Sarannya yang pertama adalah there is a saying bahwa ketika ada burung gitu ya, dia menghinggap di ranting gitu, ranting itu bisa tiba-tiba patah gitu kan. Tapi si burung itu nggak pernah percaya sama rantingnya, nggak pernah believe sama rantingnya, tapi percaya sama sayapnya dia, karena dia ketika rantingnya patah dia bisa terbang. Katanya gitu kan. Iya, keren. Nah, so yang bisa jadi tips adalah, bukan tips lah, lebih kepada my sharing gue aja gitu ya, yang gue alamin adalah so believe in yourself aja gitu. So believe in yourself. The moment you know yourself, itu the moment juga you'll be able to be genuine. Lo bisa jadi diri lo apa adanya gitu loh. Jadi ketika lo yakin sama diri lo bahwa lo bisa melakukan pekerjaan ini gitu ya, dan lo bisa menunjukkan hal itu kepada orang yang meng-assess lo, the opportunity will come eventually. Nggak langsung straight to the point langsung dapat ya, karena I've been in so many interview proses juga pastinya, dan kayaknya semua orang juga pasti kayak gitu ya, ada tahapan-tahapannya dan segala macam. Interview sama atau tes sama company manapun, berapa jumlahnya, naruh CV lamaran segala macam juga banyak, drop CV dan segala macam, tapi at the end of the day ditolak, at the end of the day nggak lolos, dia macam-macam lah gitu. Tapi what you can do adalah when you believe in yourself, lo tahu lo mau ngapain, tujuan lo mau kemana, lo mau ngerjain apa, dan lo yakin lo bisa adapt, do it gitu maksud gue. Jadi jangan yang ini kayak perusahaan ini nggak cocok sama gue nih gitu. Iya. Jadi ini kayaknya gue nggak cocok dengan pekerjaan ini. Who are you gitu maksud gue. Itu sih kerja juga belum gitu. Iya. Karena gue pernah berpikir bahwa gue cocok di perusahaan ini nih. Gitu. Ya tuh early to assume lah ya, maksudnya cocok atau nggak cocok kan harus cobain dulu kan. Benar. Karena yang bisa kita tunjukin adalah our dedication, our willingness to learn, and our ability to adapt. That's it. Lo dapat pelajaran banyak banget dari kampus. Lo dapat pelajaran banyak banget dari lingkungan sekitar lo. Tapi will it be applicable di pekerjaan lo? Belum tentu. You decide. Iya kan? Lo yang mutusin yang mana bisa cocok nih. Kalau misalnya lo menurut lo nggak suitable, then don't use it gitu. Iya. Gitu. Kalau menurut gue yang bisa jadi, yang pengalaman yang bisa gue sharing adalah seperti itu sih, Ki. Jadi lo cari tahu tentang diri lo sendiri, what you are capable of, what you are, who you are, and then ketika you get the opportunity to get into the tahapan seleksinya, assessmentnya dan segala macam, just be genuine of yourself aja, be original gitu. Jangan maksain bahwa gue pengen kerja di sini, kayaknya yang cocok di perusahaan ini nih kalau orangnya yang begini gitu. Lo nggak jadi diri lo sendiri. Iya. Jadi gitu. Fokusnya ke hal yang objektifnya aja lah ya. Bener, jadi kayak posisi tersebut itu skill set yang utamanya yang dibutuhkan apa, dan reflect ke diri kita itu punya atau enggak. Kalau misalnya nggak punya, ya coba green lagi sampai jago gitu kan. Dan dari situ terbangun confidence-nya dari sana gitu ya.
Tapi the biggest questionnya sebelum lo nge-grind lagi kondisinya dan lo ngedrill yourself to be capable of, is it you or not? Oke, supaya nyaman juga gitu ya untuk ngejalanin ya, benar. Karena gue sih punya belief bahwa when people being themselves, they can perform at their always the best. Oke. Kalau menurut gue gitu. Karena Agree. percuma lo kalau mau kayaknya gue harus belajar ini supaya gue bisa begini. Tapi lo nggak enjoy ngerjainnya. Benar. Nggak akan semaksimal lu ngerjain apa yang lu suka gitu ya. Lo bisa ngerjain itu. Gue yakin banget lo bisa. Atau siapapun itu kan bisa. Tapi apakah lo akan perform at your very best or not? It's another question. Benar. Kenapa when you are happy, when you are comfortable, without being asked, you'll do your best. Ya. Without being asked ya. Keren. Bedanya diminta sama inisiatif, Iya, benar. resultnya beda. Benar. Bener ya? Gitu ya, Itu. pengalaman gue. Mario Teguh. Keren. Menurut gue ya. Keren. Jadi, Oke. Kayak gitu sih. Oke, nah itu kan kita lagi ngobrolin job pertama lu Ya. di Tenaris seperti Ya, apa. ya. Sekarang udah tahu gimana journey lu ketika join ke sana seperti apa gitu. Ya. Dari di sana juga lu ngapainnya udah dapat gambaran itu kan. Nah dari situ kan kalau nggak salah lu kerja sekitar 3 tahunan ya. Bener. Dari situ kemudian lu mulai nyari nih di luar lagi. Nah itu kenapa tuh? Kenapa dari 3 tahun kerja yang mungkin I assume lu mulai enjoy juga, atasan lu juga cocok juga gitu kan. Bener. Nah kan itu lingkungan yang lumayan nyaman gitu ya. Dan lu ngelihat lu bisa grow juga di sana gitu banget. Nah kenapa lu mulai nyari, terus juga kenapa lu mau banting setir ke different industry, kenapa yang sama aja gitu? Oke. Pertama, kalau ngomongin soal industri, ini emang tujuan gue, Ki. Jadi gue as an HR professional, dari dulu gue berpikir bahwa gue nggak pengen ada satu industri yang sama. Ketika gue pindah pekerjaan gitu ya. Kenapa? Ya simple, mau ngapain gitu. Karena your exposure itu nggak akan jauh berbeda ketika lo dari industri yang sama. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lo nanya kenapa gue pindah gitu ya. Simple sih, waktu itu gue baru married ya. Jadi gue pindah dari Tenaris itu kan 2013 kalau gue nggak salah. Gue married 2012. LDR, bini gue di Jakarta, gue di Cilegon. Udah nikah tuh kondisinya ya? Udah nikah, commuting tiap hari Jakarta Cilegon. Oke, lumayan. Jakarta Cilegon, lu lewat Jauh sih itu. Tangerang Merak tuh. Iya. Jos. Jalan tolnya itu sering banget ada perbaikan. Gak kelar-kelar. Kecuali Lebaran. Lebaran. Oh, kelar Lebaran doang. Lebaran tuh bagus, smooth. Tuh, nggak ada perbaikan sama sekali. Tapi begitu udah kelar Lebaran, seminggu setelahnya aja, setelah arus balik aja, udah ada lagi. Udah ada lagi perbaikan. Ya itu maksudnya it's part of the journey-nya lah ya gitu ya. Jadi gue fun aja gitu waktu itu ngejalaninnya, naik mobil bolak-balik atau misalnya gue lagi capek, kebetulan ada bis kantor juga. Jadi ngejemputin ekspat-ekspat yang rumahnya di Karawaci. So gue dari rumah habis subuh gue ke Karawaci dulu gitu ya, nunggu bis kantor baru berangkat ke Cilegon. Atau gue nyetop, dia bisnya itu bis Big Bird, lewatin jalan panjang dekat rumah gue. Ya udah habis subuhan gue ke jalan panjang nyetopin Big Bird ya kan. Kalau orang lain nyetopin apa ya gitu, gue nyetopin Big Bird coy. Gitu. Iya. Kalau ada angkot, enggak, Big Bird. Mantap. Oke. Gitu. Nah, terus baliknya juga ya naik bis lagi atau gue nyetir sendiri gitu kan. Oke. LDR. Terus udah gitu it's not that gue nggak berusaha untuk mencari pekerjaan atau gue minta bini gue untuk nyari kerjaan di Cilegon ya. We tried that dan eventually yang lebih cepat atau lebih duluan dapat pekerjaannya adalah gue dapat pekerjaan di Jakarta. Sama-sama nyari itu ya. Iya, gitu kan. Nah, terus gue dapat kerjaan di Jakarta. Gue di hire lah sama tempat yang lu pernah kerja juga waktu itu. Ya. Oh, di mana ya kalau nggak salah? Number 1 beauty company in the world. L'Oreal. Mantap. Oke. Ibu Yelita. Oke, pertama ketemunya Mbak Yeyen ya. Oke. Sekarang udah jadi CHRO. Mantap. Keren. Gitu kan. So, it was interesting ya. Jadi itu prosesnya juga cepet banget sih. Nah ini nih di L'Oreal itu emang crazily fast gitu ya pace-nya. Jadi gue apply kerjaan lewat
gue lupa LinkedIn atau Jobstreet ya waktu itu ya. 15 minutes after, gue inget banget. 15 minutes after, kenapa? Karena ingetnya adalah gue apply-nya itu pas lagi lunchtime, coy. Oke. Sambil makan di meja, wah, ada kerjaan nih gitu. Apply ke webnya nih ya? Iya. Oke. Terus, udah nih. 15 minutes after, coy. Ditelepon gue sama Oh, langsung di hari yang sama juga? Hari yang sama. Wah, oke. Sama si Yeye. Gitu. Terus, ya dia introduce herself, segala macam, gini. Terus ya udah. Lo kapan ngantor di Jakarta? Dia bilang gitu. Kan ada kantor juga di Jakarta kan. Jadi commercial office-nya Tenaris itu ada di Jakarta. Hari ini tanggal segini gini gitu. Terus ayo dah yuk ketemuan yuk gitu. Terus udah interview segala macam. Oh, bahasanya dari awal udah casual tuh ya? Casual. Okay. Casual in English juga apa segala macam gitu-gitulah. Udah terus ketemulah sama Yeye. Langsung datang ketemu sama Bu Yeye lagi. Sama Yeye, sama bosnya Yeye. Beres tuh waktu itu. Ada dua nih. Langsung, waduh, gila challenging banget sih waktu itu. Gue drill abis lah sama bos-bos gue ya waktu itu. Gila keren banget sih pertanyaannya. Intens tapi fun. Oke. Tapi berbobot banget gitu. Gue sampai kebingungan jawabnya waktu itu. Ada satu pertanyaan yang gue agak gue masih ingat banget ya. Gue bilang, do you mind if I think about my answer first? Gue bilang gitu. Take your time. Dia bilang kayak gitu. Oke. So this is also important ya. Jadi if you are being genuine and being yourself, itu lo akan langsung straight away lo dapat trust, and si interviewernya itu juga langsung apa ya, mau dan able, karena mungkin culture-nya mereka juga ya untuk bisa ketika interview itu dibikin senyaman mungkin gitu supaya si kandidat itu bisa menjawab sebagai dirinya sendiri aja gitu. No fake answers, no biases, no whatever. Gitu. So ya udah akhirnya gue even waktu itu berpikir kayaknya gue gak lolos nih gitu. Dengan pertanyaan yang pamungkasnya. Terus tapi pertanyaan apa boleh tahu nggak tuh apa yang pamungkasnya? Pertanyaan pamungkasnya adalah what will you do differently? Gitu waktu itu. Jadi ada satu kondisi di mana ketika gue menjelaskan tentang apa yang pernah gue lakuin dan segala macam. What will you do differently? Tentang pas project tuh? Yes. Oke. Karena gue berpikir gue gak bisa langsung ngejawabnya waktu itu adalah karena gue berpikir I already gave my best gitu. What are the things yang bakal bisa gue lakuin secara berbeda gitu. So kan di saat yang sama gue diminta untuk assess my pluses and minuses, and at the same time came up with an action plan apa yang mesti lo lakuin kan gitu. Apa yang mesti lo lakuin kan gitu. So ya udah. I see. It was very interesting. Nah, long story short, di-hire lah sama L'Oreal. Very interesting. Terus happy itu ya. Happy sama company juga memang happy gitu ya. Karena gue long time consumersnya L'Oreal. Gue pakai hair gelnya L'Oreal dari zaman SMP. Oke. Iya. Gue kira lu ke salonnya gitu. Enggak ya? Belum. Habis itu. Iya. Belum sampai ke situ. Tapi ketika gue kerja di L'Oreal ya gue ke salonnya. Untuk market visit. Market visit gitu. Ya, bukan treatment itu enggak ya? Sambil. Dapat free lumayan. Iya dong gitu kan. Oh, tapi lu emang udah aware produknya L'Oreal itu emang consumer goods di luar gitu kan. Kalau banyak orang kan taunya L'Oreal dulu gitu kan ya, produknya di salon gitu ya. Cuman lu udah aware gitu ya bahwa produk-produk SKU mana aja punya L'Oreal gitu. Iya. L'Oreal close to me since a long time ago. Nah, gue jadi konsumennya L'Oreal udah dari lama. Dan I know the product gitu. Maksudnya the quality of the product. Not only the brand, not only itu, tapi gue tahu kualitasnya itu beda dibandingin sama produk yang lain. Gue bukannya jualan L'Oreal ya, tapi sebagai konsumen gue merasakan hal itu secara langsung. Oke. Terus ya udah, I got the opportunity untuk kerja di perusahaan yang memang gue selalu pakai produknya gitu kan. Exciting banget gitu. Terus di challenge lagi, gue mau bikin program MT buat sales gitu. Oh itu dari awal lu join ya? Dari bilangin sama ya. Dari bilangin. Dari interview atau ketika udah join? Dari interview. Ya dia ngasih gambaran lah kira-kira akan seperti apa. Terus akhirnya pas pada saat join, nih ya KPI lu 3 bulan pertama waktu lu probation, oke, gitu. Terus ya udah, ya alhamdulillahnya bisa terwujud ya. Oke, itu berarti program yang lu bangun ya di SLDP itu ya untuk yang MT idenya, sales ya? Idenya itu
datang dari Yeye pastinya, gitu. Yeye punya strategi seperti inilah. Ya, gitu. initiationsnya ya. Benar, terus udah gitu, yang gue kepikiran gini dot, gitu. Terus yaudah lo bisa nggak, gitu. Yuk, gitu. Bikin. Terus akhirnya long story shorted, with her full support, terjadilah tuh program. Dan jalan sampai sekarang ya harusnya ya. Alhamdulillahnya. Mantap, legacy lu nih berarti ya. Gitu. Wah, keren. Pastinya program itu jadi semakin baik lah gitu ya sekarang ya. Karena Yeye juga masih oversee the program juga gitu kan. Terus ada ada timnya yang memang fokus di situ juga kan gitu. So I guess it's getting so much better lah gitu ya. Oke. Gitu. Terus ya udah dari situ di L'Oreal another 3 years if I'm not mistaken, more or less lah ya. Terus sekitar 3 tahunan juga kan ya. Dari 3 tahun itu kayaknya gue ketemu lu tuh di tahun keduanya lu ya. Kita ketemu. Mulai mengenal satu sama lain ya. Itu nggak sampai nyaman ya. Iya, jangan dong, bahaya. Aduh, ya. Iya. Oke, dan dari situ lah gue mulai melihat sosok beliau ini, mulai mengagumi. Leadership-nya itu gue nggak bisa lupain lah. Anjay. Oke, dan ini bisa dipersepsikan berbeda loh. Oh jangan, ini tentang lingkungan kerja ya. Sure. Tapi beneran dari walaupun gue banyak di rotate gitu ya, waktu di L'Oreal kayak setiap gue interaksi sama lu, ngelihat leadership lu seperti apa, cara lu kerja kayak gimana ya, gue simply kayak ya ini orang yang harus gue ATM-in gitu. Amati tiru modifikasi gitu setiap harinya gitu. Gue harus jadi Dodi tapi better gitu loh. Kayak wah luar biasa lah emang. Thank you Mas Dad ya. Thank you. Gue feel honored sih. Gue gak nyangka aja gitu ya maksudnya. Kok ada yang mau look up to me. Emang biasa lah kalau udah jago kan begini lah ya. Maklum kalau udah jago. Well, thank you. 3 tahun kerja di L'Oreal dan sepertinya lu nyaman juga. Nyaman. Walaupun Mbak Yeye ada cabut kan ya di tengah-tengah itu kan. Dan dia sign ke zone. Terus lu jalani hidup lu di sana dan gua rasa juga lu nyaman juga gitu kan. Nyaman dan apa yang membuat lu coba ke trigger kayak kayaknya udah cukup nih coba ke tempat lain deh gitu kan. Gue tuh bukan orang yang kompleks ya. Jadi gue easily driven by small things gitu. Dan small things ini matters gitu. Money. Oh iya pasti. Overall lebih bagus sih. Simple dong. Iya, semuanya juga pasti inilah ya. Exactly. Membuat berpikir. Iya. Tapi waktu itu main drivernya yes money. Tapi kalau turunannya adalah lebih kepada gue sama istri gue kita discuss gitu ya. So long story shorted, she will take care of the house and the kid. Gitu. Oh oke. Jadi single source of income gitu kan. Terus dapat opportunity nih di company FMCG juga, tapi again different industry, food and beverage gitu. Terus ya udah gitu. Offernya something yang gue nggak bisa resist dan gue nggak bisa reject, bukan resist lah, reject gitu ya. Secara benefitnya semenarik itu gitu ya. Semenarik itu. So I took it. To reject gitu ya. Too good to reject, correct. So I took it gitu ya, but with hesitation sebetulnya gitu. Kenapa? Bukan karena perusahaannya, bukan karena apapun, tapi lebih kepada my agenda, my aspirations itu pengen jadi HR BP, pengen jadi generalis, karena I've been in specialist for quite some times. Oke, emang gitu kan? lu udah ada tujuan dari lama pengen jadi generalis gitu ya, dan ada jalannya nih mulai ke sana gitu ya. Justru pas lagi gue ke company yang gue pindah dari L'Oreal ini, gue ditawarin role yang sama, jadi recruitment and talent development di L'Oreal. Apa? Di company yang baru di Kraft ini. Kraft Heinz. Gitu kan. I learn a lot juga di situ, walaupun waktunya cuma 3 bulan gue kerja di situ cuy. Oke, dan itu lu ketemu sama Pak Dudi? Iya. Oke. Halo Pak Dudi. Ketemu sama Pak Dudi. Mohon izin Pak. Siap cuy. Gitu. Oke. Cuman sebentar, terus gue mengecewakan beliau juga gitu ya, karena gue join, terus gue lupa ya 3 minggu apa 4 minggu after gue join, Pak Dudi join. Oke. Jadi
Pak Dudi. Pak Dudi joinnya setelah gue join. Oh, jadi lu duluan yang join. Benar, gue duluan yang join terus Pak Dudi. Tapi sebelum pas interview lu ketemu Pak Dudi juga? Oh enggak. Gue ketemu bukan sama Pak Dudi. Jadi gue nggak diinterview sama Pak Dudi. Jadi gue diinterview sama orang zone-nya di Singapura. Terus gue diinterview juga sama COO-nya dan segala macam lah ya. Okay. Gitu ya. Nah terus akhirnya gue ketemu sama Pak Dudi itu di Kraft Heinz ketika dia diperkenalkan. Pertama kali gue ketemu dia diperkenalkan ke semua tim HR di Kraft Heinz sama CEO-nya Kraft Heinz dan segala macam. Terus ya udah dia officially join 3 weeks or 4 weeks after lah gitu. Terus gue mulai kerja bareng sama dia setelah itu gitu. Gue mengecewakan dia ya. Gue merasanya gue mengecewakan dianya adalah ya udah gue cabut gitu lagi masa probation gitu. Baru sebentar lagi gitu gue kerja. But why-nya gue cuma sebentar itu lebih kepada karena gue get the opportunity untuk bekerja sesuai dengan aspirasi gue. Jadi HRBP. I see. Di perusahaan yang completely new buat gue, as in industry, as in si perusahaan ini juga masih baru, juga role-nya. Jadi, which is the home credit. Home credit dulu ya. Oke. Home credit. Perusahaan ini benar-benar, for me, home credit itu adalah the true meaning of startup buat gue. Ya, fintech lo ya, tujuan pertamanya. Dia nggak disrupt industri dan bisnis like completely. Lo selama ini kalau consumer finance approval time lo sebulan, 2 minggu, 7 hari paling cepat. Back in the day, pertama kali gue join 30 menit atau 45 menit. Dan itu yang pioneering ya? Pioneering, nge-disrupt di Indonesia. I guess every other part of the world juga ya. Gitu. Terus selain nge-disrupt itu, kenapa gue bilang true meaning of startup company adalah you can literally create a lot of things from scratch. Walaupun ketika lu join juga nggak, ya udah gede juga kan ya? Ketika udah gede tapi nggak sebesar sekarang. In terms of size of the people itu cuma 3,000 something lah waktu gue join. Ketika join, ya lumayan ya. Maksudnya kan kalau mau lumayan bikin inisiatif baru lumayan. Kalau ya manajemennya suka ini juga kan, exactly. tergantung company. Exactly. The time I left Home Credit itu udah 13,000 something. Udah nambah 10,000. Exactly. Dalam kurun waktu yang sesingkat itu. 2 tahun 3 tahun lah. Company mana lagi bisa pada saat itu ya yang bisa growing the size of the business and size of the people very rapidly. Very apa ya istilahnya sekarang ya hyper growth. Gitu ya. Nggak banyak tapi dengan measurable systems, engines, process and procedure yang mumpuni. Itu yang bikin beda Home Credit dengan yang lain kalau menurut gue. Jadi gue belajar soal bisnisnya, bisnis consumer finance itu seperti apa. Gue belajar tentang HRBP rule itu seperti apa. Shifting ketika di my point of view. Ketika baru pertama kali join. Sana ya. And again, ini juga mungkin gue nggak di-assess based on kemampuan gue jadi HRBP ya. Karena beda role kan. Beda role. Kalau ketika lu masuk ke beda role ya pasti yang pertama dilihat ya potensi dan previous history lu kayak gimana gitu kan ya. Exactly. Ya udah di situ gue belajar banyak lah di situ ya. Very interesting culture, very interesting way of working. Kenapa? Karena Home Credit very data driven. Very data driven. Gitu. Apa namanya ketika kita mau bikin inisiatif apapun, measurement-nya itu adalah sampai dengan level create data terus to become the source of decisions whether or not ini akan berjalan atau enggak dengan kondisi di mana misalnya kalau misalnya ini dijalanin impact-nya seperti apa, cost-nya seberapa gede, terus apa namanya yang akan berbeda itu seperti apa sih jadinya tadi nggak ada jadi ada tuh perbedaannya seperti apa and why we need to do this itu juga mesti diejawantahkan dalam bentuk data gitu. Sekeren itu sih emang company ini. Masih. Gitu terus ya lu inisiatif bikin apapun jalan as long as itu memenuhi persyaratan tadi gue bilang gitu dan lu bisa get the opportunity untuk present sampai dengan levelnya CEO dan board of directors gitu ya waktu itu bikin initiatives and supported by the CEO gitu ya udah gitu so very interesting sih jadi apa namanya punya pengalaman bekerja di sana. Kalau lo
menanyakan gitu ya kira-kira kenapa atau di mana sih tahapannya ketika lo ngerasa lo bisa jadi diri lo sendiri dan segala macam. I guess when I become the HRBP sih. Regardless the position. Dari lu awal ya maksudnya even ketika dari L'Oreal juga lu udah punya aspirasi itu ya. Betul. Memang pengennya jadi generalis terus jadi HRBP gitu dan lu dapetin itu ketika masuk ke Home Credit tuh ya. Betul. Oke. Gitu. Jadi kan dari Kraft Heinz ke Home Credit itu kan beda job title ya, beda role. Benar. Dari yang recruitment and people development benar ya. Dari situ kan ke HRBP itu. Nah, yang sebelumnya masih spesialis terus ke generalis. Yeah. Which is itu kan expanding your role juga gitu kan. Lu dituntut harus bisa lebih memiliki banyak pengetahuan tentang HR as a whole lainnya gitu kan. HR as a whole benar. Nah, apa yang membuat lu merasa oke nih gue capable kok gitu loh. Apa yang membuat lu pede gitu kan sebelumnya lu sangat fokus gitu di dunia yang tadi gitu. Yang bikin gue pede gitu ya, capable itu adalah gue merasa bahwa gue punya adaptability yang oke gitu. Bisa beradaptasi sama many projects that I've been assigned to, terus artinya looking into the experience that I've been through ya, terus dengan jadi HRBP juga gue punya kesempatan untuk bisa see things in a broader perspective gitu kan. Jadi ketika gue mau melakukan atau memutuskan sesuatu atau membuat sesuatu itu yang gue pikirin nggak cuma satu sisi doang, tapi selain dari sisi bisnis, dari sisi HR juga seperti apa, dari sisi HR-nya juga nggak cuma satu spektrumnya HR doang, misalnya rekrutmen doang, enggak, gue harus mikirin gimana caranya proses yang ada di bagian sininya, bagian situnya dan seterusnya. So lebih ke situ sih. Ya, karena gini kan Mas. Kita kan ketika mau career shifting, apalagi ke ranah yang kita belum begitu yakin gitu kita bisa deliver di sana, kan itu lumayan taking risk-nya lumayan gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya lu udah berkeluarga, udah punya anak, tanggungan lu lumayan gitu kan. Ketika lu masuk ke company yang baru, role-nya juga walaupun itu something yang kita pengen, tapi dalam tanda kutip ya masih berusaha untuk bisa deliver the best gitu ya. Betul. Nah, apa yang membuat lu kayak oke, gue yakin nih gue mau willing to take the risk itu, karena kan ada orang yang kayak ketika dia lagi performnya nyaman-nyamannya di company suatu company gitu ya, tiba-tiba ada offer masuk gitu, misalnya dia let's say anggaplah jadi VP level atau managerial level gitu di company sebelumnya, terus di offer jadi C-level gitu di company yang lain, which is itu kan anginnya lumayan kan ketika udah jadi C-level kan. Betul. Jadi dan di situ nggak sedikit orang yang mereka nggak nyaman untuk taking the roles gitu karena merasa belum siap atau merasa secara jam terbangnya lebih mawas diri gitu. Kayaknya better mau dig deeper dulu gitu ke apa yang dia jalan sekarang gitu. Gimana ya? Satu sih ya, no one will ever be ready when they got the offer or opportunity. No one. Belief-nya gue ya. Gue selalu punya belief seperti itu karena siapapun orangnya ketika dapat opportunity atau offer atau apapun itu yang for a bigger or different role, itu dia nggak akan pernah ready saat itu. Tapi yang jadi bukan jadi masalah, yang jadi hal utama adalah ketika no one will ever be ready to take that opportunity atau that risk, what's gonna be different apa yang membedakan antara seorang ini dengan orang yang lain yang sama-sama nggak ready tapi dia mau ngambil, itu adalah si orang ini nih punya willingness sama punya belief nggak terhadap apa yang dia yakini dia mau ambil. Karena buat gue gini, kalau lo believe, kalau lo have your own trust gitu ya, bahwa you are doing the right thing and you are already on the right way towards your path, itu akan berjalan. Kenapa? Karena gini, satu,
lo akan give 110 sampai 150% of your effort. Karena ketika lo melakukan hal itu, lo sudah yakin terhadap apa yang akan lo lakukan, lo akan ambil, lo akan jalanin resikonya sebesar apapun. Oke. Jadi hal yang pertama lo cocokkan adalah apakah ini cocok sesuai dengan visi lo atau tidak gitu. Bener. Karir yang memang lo bayangkan ke depannya memang secara perkembangannya itu akan ke arah sini gitu ya. Dan itu yang membuat lo bisa semakin yakin dan willing untuk ambil risknya gitu ya. Exactly. Gue yang jadi bahan pertimbangan gue waktu itu cuma itu doang. As I said, gue bukan orang yang terlalu jelimet untuk berpikir dan menganalisis ketika gue mengambil keputusan. Ketika gue memilih gitu ya, gue simply based on that. Gitu. Dan ketika gue punya trust, gue punya belief, gue punya faith di situ gitu ya, gue akan jalanin itu gitu. Ya udah gitu. So ketika gue mengambil, gue melakukan itu pun gue impact-nya apa sih? Impact-nya adalah ketika satu hal atau ada kondisi di mana itu nggak sesuai sama ekspektasi gue, atau failing atau apapun itu gitu ya, gue akan berpikir bahwa ya kan ini udah keputusan lo. It is part of your risk gitu, konsekuensinya gitu. You already take it gitu. So eat it up gitu. Stand up and be a man lah gitu. Gitu. Ya udah gitu. Keren banget sih. Dan berarti sampai dengan titik itu lu udah pernah nyobain oil and gas bisa dibilang lah ya. Oil and gas udah lu pernah nyobain. Betul. FMCG udah pernah nyobain. Sampai ke yang terakhir itu fintech lah kita ngomongin ya. Betul. Dari situ juga lu udah dapetin role yang memang sesuai dengan aspirasi lu. Betul. Nah, itu kan istilahnya semakin banyak checklist yang lu getting check gitu kan. Nah, dari situ pindah lagi nih. Nah, ke Finmas. Gimana tuh? Finmas itu sebuah organisasi yang bisa gue bilang sebagai waktu itu adalah peer-to-peer lending, startup fintech yang totally lah. There are differences with the home credit itself gitu kan ya. So gue juga pengen take the opportunity atau take the ambil bagian di hype-nya fintech startup gitu. Ya kan? Gue pengen tahu rasanya gimana dan segala macam. Terus get experience, exposure, terus creating things from scratch dan segala macam gitu kan ya. So I took it gitu sebagai HRBP talent management waktu itu. Terus mungkin kalau dilihatnya adalah dari sisi luarnya gitu, perspektif orang luar gitu berpikir lo ngapain gitu ya, home credit itu udah gede banget gitu kan. Kompetitor kan itu. Kompetitor. Dan gue enggak direct kompetitor. People think that they are directly competing. Oh enggak directly ya? Enggak. Oh makanya enggak ada NCC juga tuh. Enggak ada. Enggak ada ya? Oke, aman jadi ya? In a way. Aduh nih lumayan berat nih pertanyaan. Biasanya ini paling banyak insight nih dari begini. Ya, kalau ya gini. Dari sudut pandang orang luar berpikir bahwa mereka directly competing. Tapi secara bisnis sebetulnya gitu ya, atau gini, gue nggak bisa deny bahwa orang-orang Finmas itu kebanyakan orang home credit. Like 90% gue bisa bilang. Oh banyak ya? Banyak. Totally. Apa gara-gara lu? Enggak ya? Enggak. Ya bisa dibilang seperti itu ya. Maksudnya banyak orang Finmas adalah used to be work for home credit gitu. In so many departments, in so many positions dan segala macam. Tapi at the end of the day, kondisi yang membedakan adalah antara Finmas sama home credit itu adalah kalau Finmas itu lebih ke peer-to-peer lending. Sebenarnya consumer home credit itu kan lo mau belanja apapun bisa pakai home credit dengan opsi apapun. Channelsnya apapun. Mulai dari lo offline sampai dengan yang online dengan kerjasama jadi salah satu payment options dimanapun gitu ya. Nah si Finmas ini kan peer-to-peer lending untuk UMKM awalnya. Gitu. So that what makes it different sebetulnya. Gitu kan ya. Tapi karena kondisinya adalah startup, so they shift
the strategy, the vision, the conditions, the objectives dan segala macam quite often gitu ya. So ya jadinya bisa dibilang ini ketika mereka pindah shifting menjadi offline atau retail gitu ya, jadi kayak copycatnya Home Credit dan segala macam gitu. So ya kayak gitu sih. Oke. Ya. Terus ya udah. Tapi in the end tetap nggak directly competing ya. To my understanding sih enggak sih, gitu ya. Oke. Nah terus udah gitu di situ jadi HRBP Talent Management bikin bukan banyak lah ya, ada beberapa hal yang kita bikin bareng waktu itu dan segala macam gitu. Sampai dengan akhirnya lu di sana jadi posisi terakhir Head of HR-nya betul, gitu ya. Betul. Ya, nah jadi waktu di Finmas ini kan memang ini momentumnya lu dari middle management ke top management gitu kan. Kayak apa yang membuat lu bisa dapat kepercayaan itu gitu? Kick-nya itu ada dari mana gitu? Apa sih sebenarnya orang kalau dari middle management mau ke top management tuh kayak gimana gitu path-nya? Kalau dari pengalaman lu sendiri? Kalau dari pengalaman gue, path-nya lebih kepada gini sih. Satu adalah, you are worthy or not, itu adalah ketika lo can be trusted by people. So if they have issues, atau nggak cuma isu sih, mereka mau share things gitu, they talk to you. Gitu kan ya. Terus tentunya hal ini nggak akan sesmooth itu sih, karena at the end of the day people will like you, there are people yang akan suka sama lo, ada people juga yang nggak suka sama lo gitu kan. So tinggal gimana caranya lo berpikir bahwa your job is not to make everyone likes you, your job is to serve. Jadi apa yang gue lakukan, apa yang gue persiapkan itu adalah satu, bukan gue yang mempersiapkan. Oke. Kenapa gue bilang ini adalah karena it's completely satu, God's grace sama doa orang tua. Oke, luar biasa. Itu aja. Doa anak soleh. Jadi buat gue nggak akan mungkin hal apapun yang pernah gue lakukan dan pernah terjadi sama gue dan pernah gue bikin gitu ya. Itu bisa terrealisasi kalau nggak ada atas izin yang maha kuasa sama doa restunya orang tua, terutama ibu ya, gitu. So sisanya itu tuh cuman bagian dari ya you're doing your job well, you can convince people, you can network, you can manage your stakeholders, you can prove yourself segala macam. It's the thing yang lo bisa kontrol. Things yang nggak bisa lo kontrol itu adalah kerjaannya atau bagian dari job role-nya atau job description-nya Tuhan sama doanya orang tua, coy. Iya. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Jadi ya bisa jadi aja gue gak kepilih waktu itu. Bisa jadi aja gue gak di assign atau gue gak di trusted untuk jadi head of HR. Bisa, dan gue willing to accept that gitu, gak masalah gitu. Tapi ya Tuhan menentukan lah gitu ya. Tuhan menentukan bahwa it's about time deh gitu. Dan mungkin nyokap gue gak mendoakan gue untuk jadi head of HR yang Finmas, bukan. Doanya gak begitu gitu kan. Tapi doanya dia adalah ya mungkin ya gue berharap ya, artinya yang gue pikirkan adalah nyokap gue berdoa untuk kebaikan anaknya, pastinya kan ya, doanya orang tua lah ya gitu ya. Kesuksesan anaknya dan seterusnya. So align nih biasanya kan. Oke. Ridhonya yang maha kuasa turun melalui ridhonya orang tua terus sampai ke kita. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi terlepas dari apapun yang sudah bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan, itu nggak akan bisa terrealisasi kalau nggak ada dua hal itu tadi sih. Oke. Nah, itu kan istilahnya lu yang dapat momentumnya ya. Kayak lu fokus doing your job, deliver results, dan at some point ada dapat opportunity ini untuk bisa naik lagi gitu kan ya. Nah, apa yang bakal lu mungkin bilang atau kasih wejangan gitu ya, untuk orang yang memang punya ambisi gitu. Maksudnya kan kayak kalau mungkin lu modelannya kayak lu ngejalanin kerjaan lu, ngejalanin daily life lu seperti apa gitu kan. Ternyata memang ada ininya nih, ada opportunity-nya gitu. Nah, tapi mungkin kalau untuk orang yang ngejar banget gitu kayak kan mungkin bisa beda cerita gitu ya. Apa yang mau lu omongin ke teman-teman di luar sana? Yang punya ambisi untuk gue harus
cepet nih ke sana gitu. Iya. Live with your ambition aja. Jalanin aja ambisi lu. Tapi you need to also be prepared kalau misalnya your ambition itu failing or not accomplished. Gitu. So ada saying katanya kalau misalnya ya mimpilah setinggi-tingginya, kalau jatuh tuh seenggaknya jatuhnya di awan gitu kan. Awan lu nggak bisa bertumbuh pada awan sih, karena maksudnya lu kalau naik pesawat aja kan nembus awan, awan tuh kosong gitu. Jadi gue gak setuju dengan itu. Yang bisa dilakukan adalah lu kejar ambisi lu, tapi you can measure it whether it's going to be achievable or not. And be prepared of yourself. Ketika lu nggak nyampe ambisi lu mau ngapain? How you cope, itu yang matter. Karena ketika lo nggak bisa achieve itu dan lo nggak bisa cope, you will be broken. As in, ya lo stress lah, inilah, depression, whatever. Apalagi peer pressure, social pressure, apa segala macam. Parents pressure. Kalau istilahnya sekarang anak Jaksel kan apa toxic parenting lah. Belum lagi hal yang kayak gitu ya. Hal kayak gitu kan, ini lo nggak bisa kontrol gitu. Benar. Jadi fokus on the things that you can control. Ketika lo punya ambisi tertentu, live with it. Karena apa? Itu akan jadi bagus. Kalau lu gak punya ambisi, ya lu gak akan kemana-mana, coy. Benar. Untuk nge-calibrate-nya harus bisa ini ya, maksudnya jangan buta sama ambisi, tapi harus ngelihat juga ngerealistis itu seperti apa. Gitu betul. Kalau lo punya ambisi, kejar aja gitu. Karena kalau misalnya lo nggak punya ambisi yang bisa ngedrive lo, ya udah gitu. Simpelnya gini deh, kalau misalnya dikorelasiin sama sekarang performance management itu kan pakai OKR ya. Yang lagi keren kan ya, maksudnya dari zaman few years ago juga udah mulai shifting ke OKR. Ketika you're setting your goal pakai OKR, itu nggak ada yang nggak ambitious kan? Iya benar. Karena stretch goals kan. Exactly. So live your ambitions, embrace every moment. Ketika stage-nya lo akan nyampe, you will get there kok eventually. Sooner or later. Karena tapi jangan expect bahwa ketika itu failed pertama kali, first attempt itu akan fail, then you'll be failed along the way seterusnya gitu. Jangan begitu. It will make you drop gitu. Ini akan membedakan orang yang akan sukses atau enggak. Your mentality. Mentalnya. Mentality itu matters. Orang juga akan ngelihat lo ketika lo dikasih trust untuk hold higher position, whether or not you have the mentality. Karena as you said ya, ketika ada posisi yang lebih tinggi, anginnya kan dari mana-mana nih, gitu ya. Anginnya dari mana-mana, pressure-nya dari mana-mana, segala macam. So, if you have the mentality, you'll just, if things going south, you'll be like, shake it off, and then you laugh, and then you go again. Nah, kalau soal mentality itu kan something yang bisa kita reflect ke diri sendiri gitu ya. Kayak indikatornya tuh apa ya? Kayak gue udah punya mental yang cukup kuat nih gitu. Indikatornya tuh apa ya? Kita bisa nge-reflect ke suatu hal. Sure. Every time you do your job, you always have fun when doing it. Kenapa? Buat gue ini matters, very matters. Dan gue keinget sama statementnya Lionel Messi. Lionel Messi ini dia jadi legend ya, katanya living legend lah gitu. Despite all the controversies, the hate language dari hatersnya dan segala macam, comparing dia sama Cristiano Ronaldo dan segala macam, tapi buat gue statementnya Messi itu adalah matters. Dia bilang gini, pernah ditanya Lionel Messi, kenapa sih gitu ya, atau gimana sih caranya lo bisa perform keren banget tiap kali lo bertanding? Dia jawabannya simple, coy. Gue selalu berpikir bahwa tiap kali gue bertanding itu gue keingetan zaman gue umur 4, 5, 6 tahun. Ya. Kayak gue flashing back itu kayak Tsubasa, bro. Exactly. Kayak Tsubasa. Jadi dia di mindsetnya dia adalah dia nggak bertanding untuk menang, dia bertanding untuk main. Ketika dia main, dia nggak mikirin menang kalah, tablesnya, standingnya di La Liga itu kayak apa, dia nggak mikirin itu. Yang dia pikirin adalah, atau sekarang dia di Prancis kan ya, kalau nggak salah Liga Prancis ya. Maaf ya kalau misalnya salah ya, karena gue nggak terlalu ngikutin Lionel Messi. PSG ya, benar. Benar. Nah, dia selalu berpikir kayak gitu.
dia bertanding itu ketika dia bertanding untuk main, dia have fun, dia ingat lagi umur dia masih kecil, zaman itu dia main karena dia ngerasa bahwa ketika dia umur segitu dia perform at his best without having any kind of pressure. Dia pengennya tuh nggak punya tuntutan ini, nggak punya tuntutan itu ketika bertanding gitu. Jadi main apa adanya, lulus aja gitu. Diri-dirinya bermain. Iya sih. So dari situlah mentalnya terbentuk gitu. Despite nanti akhirnya menang atau kalah, but you have fun during the match gitu. Atau ketika lu melakukan pekerjaan lu, kalau dikorelasin ke dunia profesional ya, lu having fun mengerjakannya, you giving your best, and nggak ada kayak kondisinya di mana, wah kalau nanti ini begini gimana ya, kalau begitu gimana ya, so, nggak. Jadi cuma mikir ya udah play aja gitu. Berarti bisa jadi boleh dibilang kalau misalnya kita gitu ya ngejalanin karir kita even lumayan bersinar gitu kan ya. Tapi kalau selama kita ngejalanin itu kayak ngeluhnya itu lumayan konsisten, berarti itu lumayan bisa boleh dibilang red flag untuk mentality kita juga dong ya. Maksudnya itu bisa jadi sebuah hambatan untuk kita berkembang secara lebih maksimal. Gitu kan? Betul. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Dan ketika kondisi itu terjadi, saran lu apa? Kayak kerjaan udah enak, menghasilkan, tapi lumayan konsisten nih gua ngeluhnya. Get help. Get help. Bener. Get help dari mana nih? Banyak. Use resources as much as you can. Satu, lo harus find distraction. Distraction-nya dengan cara apa? Kalau lo jadi orang yang religius ya lo ibadah lah gitu ya. Untuk ngedistract stresnya lo atau keluhannya lo. Kalau udah punya keluarga atau punya orang kesayangan, spend time with them, distract. Itu bentuk help yang dicari ya, yang gue maksud. Berikutnya adalah getting along with people yang your network. Kalau anak-anak bilang sekarang social support system, sama support system lo. Terus, if it's really going south, reach out to professional. Karena ketika lo ngerasa udah banyak ngeluhnya, itu akan terlalu banyak negativity you put into yourself. Ketika so much negativity, I mean, you put into yourself, man, you'll break down, gitu. It's just a matter of time aja sih sampai lo breakdown gitu. Ketika lo negativity lo kumpulin semua gitu ya. It's just a matter of time aja sampai dengan akhirnya lo akan breakdown gitu. So if it's really already going south, get a professional help. FYP. FYP ini FYP. Itu. Jadi kalau misalnya memang belum sampai segitunya ya udahlah, having fun deh, get the distraction apa segala macam. Or yang get distractionnya yang menghasilkan apa misalnya ya apapun lah. You good at making coffee, making food. Making cocktails itu mulai jangan ini ya, jangan sugar coating reality gitu ya, kayak no itu akan jujur aja dengan diri lu gitu ya. Lu senangnya apa ya udah invest yourself in that gitu ya. Betul. Dan gitu mungkin kayak nggak ada ini kali ya, nggak ada kata terlambat untuk mencoba hal itu gitu ya. Maksudnya kayak mau lu umurnya berapapun ya, ketika lu memang pengen coba berani untuk pivot ke sana ya, let's just do it gitu ya. Just do it. And measure the possibilities ya. And whether or not you can take the consequences of it. Gitu. Nah, ketika lu di Finmas, nah ini kan jalan lu ke OLX itu kan di sekitar 1 tahunan ke belakang kan. Nah, dan di 1 tahunan ke belakang itu kan dari lu Finmas ke OLX, ini kan di masa pandemi ya. Di masa pandemi yang mana sampai dengan saat ini itu tuh orang-orang bahasanya ini udah sampai tech winter nih gitu. Kayak lu ya boleh dibilang kan lu punya opportunity nih sebenarnya untuk exit, bukan ke tech lagi gitu kan. Tapi kan di dalam fase ini lu masuk ke tech lagi kan. Kayak yang pertanyaan yang pertama adalah pendapat lu seperti apa? Perspektif lu seorang Dodi ngelihat tech winter yang ada di Indonesia itu kayak gimana gitu. Dan menurut lu secara kondisi yang ada di dunia kerja dan perusahaan-perusahaan yang ada yang tech gitu ya di Indonesia itu seperti apa lu ngelihatnya? Buat gue tech winter itu it's simply a product of a campaign sih menurut gue. Kenapa ya? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena
dibahasain tech winter aja biar keren sih kalau menurut gue. Oke. Karena sebetulnya it happen in different industries as well, gitu kan. Ada Yang tergoncang bukan hanya tech itu maksudnya ya. betul, itu yang pertama. Terus yang kedua, it's a cycle already gitu loh. If you know things, gini, siklus ekonomi, krisis ekonomi itu kan berlangsung tiap 5 tahun sekali. If you see the history itu dari tahun 98 kita kena, right? 2003 not too heavy, 2008 global economic crisis karena balloon mortgage yang ada di Amerika dan segala macam. Iya, bubble burst ya. Ya, terus dari 2008 terus ke 2013 nggak terlalu gede lah ya. 2018 lumayan. Terus sekarang udah mau masuk 2023 kan, gitu ya. So yang bikin ini jadi tech winter itu sebetulnya adalah the shifting of condition that we experience waktu pandemi. From conventional shifting to tech, apapun itu relying on tech, apapun, almost every aspect of our life. Ya, jadi mempercepat proses untuk ininya juga kan ya, transformation. Benar. Nah sekarang udah mau transiting lagi jadi ke endemi gitu ya. Gue sih ngeliatnya lebih kepada ya it's a cycle already, so nothing to be exaggerated maksud gue. What we have to do adalah face it, live with it, and be prepared of it gitu. Emang kejadian banyak banget impacted to tech companies, betul banget gitu, banyak banget gitu. Tapi despite nggak cuma tech companies loh yang kena, ada other companies as well yang kena gitu. Tapi apakah goncangannya itu paling besar itu di tech nggak menurut lo? Atau sebenarnya nggak juga menurut lo? I don't think so ya. Kenapa jadi terasa besar di tech? Itu adalah karena satu, shiftingnya tadi gue bilang terlalu cepat banget. Terus yang kedua adalah karena banyak tech company yang baru raise, terus karena tekanan ekonomi mau nggak mau mereka scale down lagi gitu. Jadi itu yang berasa karena orang baru developing the career, developing the business dan segala macam, as in tech companies, terus ke impact gitu. You see sebenarnya kalau misalnya di organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain di luar tech, sebenarnya mereka impacted juga, tapi ya mereka nggak bisa dibikin campaign atau nggak bisa digoreng gitu ya, karena it's not sexy enough gitu loh. Realistically, sekarang kondisi gini, simple deh. Waktu bisnis selama pandemi itu apa sih? Selain tech? Bisnis yang gede ketika pandemi. F&B ketika F&B drop. Delivery, yes. Delivery-nya. Freight forwarding-nya. Ya kan? Bukan F&B-nya. F&B-nya sebagian besar restoran close. Oke, iya. Right? Secara bisnis modelnya berubah gitu. Betul. Ya. Tapi apakah disebut F&B winter? No. Right? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, selain itu, kondisinya adalah consumer health. They're huge. Waktu lagi pandemi. Pharmaceuticals dan segala macam. Obat-obatan, vitamins dan segala macam. Mereka gede. Gitu kan? Tapi begitu ini sudah jadi endemi, it's not that huge anymore gitu secara bisnis dan segala macam. Tapi mereka mencoba untuk melakukan, ya udah, karena awareness-nya udah dapat, diterusin campaign-nya untuk jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan seterusnya. So, pandangan gue tentang tech winter adalah it's a general thing that happen, normal thing that happen. What we have to do adalah be prepared gitu. And again, balik lagi ke mentality tadi, whether or not we can face this. Kalau ada, gini deh, kita kan harus bisa menjadi orang yang, bukan harus bisa, sebaiknya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Benar. Do things yang bisa kita lakukan untuk membantu siapapun itu, orang-orang terdekat kita atau yang mungkin tidak terlalu dekat juga tapi kita kenal, yang mungkin akan terimpact terhadap tech winter. Dengan melakukan apa? This is the thing that you are doing right now actually. Lo ngajak orang untuk sharing ke sini misalnya, atau expose them, or bantuin mereka, coach mereka, apapun. Gitu. So make them more ready, make them more
be able to accept gitu. Oke. Itu sih. Oke, nah karena lu udah bahas gimana caranya membuat orang bisa lebih ready gitu, khususnya untuk yang saat ini kan pasti banyak juga orang-orang yang nyari job kerjaan gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan ketika sekarang soalnya kan pertimbangannya itu bukan hanya gimana caranya gue bisa join gitu, tapi kecenderungannya orang di luar sana itu ada mikirin juga apakah kalau join ke sini oke atau enggak ya, shaky enggak ya company-nya, aman enggak ya gue untuk join ke sana gitu ya. Nah, saran lu untuk orang-orang yang sedang mempertimbangkan dan ada di kondisi itu seperti apa? First jobber ya, nyari kerjaan saat ini banget. Yang bisa dilakukan atau yang bisa gue sharing adalah ya udah ketika lo ngambil pekerjaan itu, whether or not itu akan jadi sustain atau enggak lo kerja di situ, it's a different story sih buat gue. So yang bisa dilakukan adalah ketika lo mau memilih sebuah perusahaan, at the end of the day yang milih itu bukan lo, yang milih adalah perusahaannya itu. Benar. Okay? So gimana caranya? Jadi mesti di shifting kan pola pikirnya adalah gimana caranya lo bisa dipilih sama perusahaan itu, gitu kan? Caranya adalah ya udah, balik lagi tadi yang pernah kita bahas lebih awal nih gitu. Maksudnya kita menyesuaikan diri kita seperti apa yang dibutuhin sama si organisasi ini apa enggak gitu loh. Secara skill set. Betul. Kita mau assess nih misalnya si company ini bagus apa enggak ya, based on apa? Based on satu, produknya sudah berjalan lama atau enggak. Terus company ini udah well established atau enggak, secara mereka udah operating since when dan segala macam gitu-gitu. Tapi kalau misalnya lo mau join di tech company gitu ya, ya lihat di belakangnya mereka siapa. Lihat juga manajemennya siapa. Gitu. Orang-orang yang memang walk the talk apa enggak sih gitu loh. Gimana cara dapetin informasi itu kan jadi pertanyaan berikutnya adalah ya get network as many and as much as you can gitu ya, tanyain apa, ngobrol di forum lah, cari tahu. Kan sekarang informasi gampang banget ya. Get connected with people gitu ya. Cari tahu informasinya. Terus kalau tentang perusahaan itu sendiri, mereka di belakangnya siapa, perusahaan itu investornya siapa dan segala macam. I guess itu sih. Oke, jadi mungkin kalau bisa di sum up ya. Jadi ketika kita lagi nyari kerjaan saat ini khususnya gitu nggak perlu overthinking gitu ya, dari secara company itu memang apa secara sustain atau enggak nanti kita kerja di sana, atau khususnya company-nya juga seperti apa gitu ya. Nah jadi fokus ke something yang memang bisa dicari dan bisa ya lu kontrol gitu. Jadi jangan mikirin something yang nggak bisa lu kontrol gitu. Kalau misalnya lu bisa nyari si founding timnya siapa, leadersnya siapa, ya cari dari sana gitu ya. Sebisa mungkin bisa dapetin gambaran dari informasi yang memang ada exposure-nya gitu ya. Dari situlah lu ambil keputusan bahwa oke ini kayaknya kalau gue join ke sana gitu ya. Oke. Ya fokus on the things yang lu bisa kontrol. Kalau lu nggak bisa kontrol, lu akan buang-buang waktu. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Oke. Mas Dodi. Siap. Sesi this and that. Ya. Wah, apa ini? Oke, sorry. This or that. Salah bukan this and that. Oke. Jadi lu harus pilih ya. Salah Pilih satu ya? ini, gua akan menyebutkan 2 opsi. Lu pilih salah satu. Lu nggak boleh mikir lama-lama ya. Oke. Jadi kita mau dapetin bahwa sebenarnya apa sih yang ada di pikiran lu banget dan yang lebih belongs ke lu itu yang mana gitu ya, perspektifnya. Oke. Kita mulai ya. Langsung jawab ya. Nggak ada mikir lama. Oke, yang pertama. Local startup, multinational. Apa? Local startup atau multinational? Multinational dong. Oke. Yang kedua, generalis atau spesialis? Generalis. Oke. Jadi CHRO atau SVP? CHRO. Oke. 4. High salary toxic environment, so-so salary tapi peace of mind. Yang kedua, peace of mind. Oke. Kelima, friendly boss atau capable boss? Capable boss. Capable boss. Aggressive growth, profitability? Profitability dong. Profitability. Oke. Yang ketujuh, company size atau jajaran leadership? Jajaran leadership maksudnya? Nah, ketika lu mau join. Oke. Ngeliat company size atau jajaran leadership? Jajaran leadership. Oke. Attitude atau expertise? Attitude lah. Attitude. Kalau boleh nambahin ya. Hah? Bukan nambahin sih. Different point of views. Attitude atau apa tadi? Expertise itu lebih ke looks sih kalau gue. Iya. Harusnya ada nambah lagi ya. Exactly kan. Iya benar. Karena matters ya. Exactly. Attitude itu bisa diajarin.
maksudnya bisa dikasih tahu, dibilangin apa segala macam. bisa di-groom ya. Bisa dibentuk. Betul. Expertise juga bisa dikasih training segala macam. Looks gimana coba lu? Kan grooming. Ke salon. Iya, well, looks itu something yang given, coy. Lu nggak bisa. Jadi ada ya. Susah. Untuk good looking privilege ada ya. On a serious notes-nya, looks good on the attitude gitu. Looks good on the attitude. Oke. Ya, tapi kan? teman-teman ngerti lah ya maksudnya. The attitude Oke. looks good gitu. As in, maksudnya lu in any kind of condition, attitude-nya tuh bagus gitu. Oke. Attitude. 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 Konsisten gue gitu. Oke. Jawaban diterima. Yang terakhir. Hasil technical test atau referral? Gue referral. Oke. Gue referral. Alright. So that sum up. Okay. See you on the next episode. See you. Bye-bye.